menambah wawasan ilmu pengetahuan kita tentang bagaimana mengoptimalkan fitur-fitur quizzes yang ditautkan dengan akun Belajar ID yang dipandu oleh dua narasumber hebat kita pada malam hari ini. Bapak dan Ibu, pada malam sebelumnya kita sudah belajar bersama Bu Lydia Francisca dan Bu Alia Yovika bagaimana pengenalan quizzes itu, kemudian bagaimana cara login ke akun quizzes, kemudian mengeksplor menu-menu yang ada pada quizzes tersebut. Dan pada malam hari ini tidak akan kalah serunya Bapak dan Ibu, karena pada malam hari ini akan kembali dipandu oleh Ibu Yofi dan Bu Lydia, di mana nanti bagaimana menggunakan quizzes AI gitu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi bagaimana cara cepat untuk membuat soal itu hanya dalam hitungan menit saja menggunakan quizzes AI. Dan pada malam hari ini Bapak dan Ibu, kami melihat antusias dari Bapak dan Ibu untuk tetap belajar tentang fitur-fitur canggih lainnya yang ada pada quizzes, di mana kita sudah dimanjakan dengan quizzes telah menautkan akun Belajar ID kita. Kalau sebelumnya kita sudah dimanjakan dengan aplikasi Canva yang juga sudah ditautkan dengan akun Belajar ID, sekarang juga kita akan belajar bagaimana menggunakan fitur-fitur pada quizzes yang juga menggunakan akun Belajar ID. Kemudian dengan adanya tautan akun ini, Bapak dan Ibu, kita sebagai pengguna akun Belajar ID itu dapat menggunakan fitur-fitur dari berbagai konten premium quizzes secara gratis tentunya Bapak dan Ibu. Dan dengan adanya akun belajar tertaut dengan quizzes ini, kita akan mendapatkan akses eksklusif untuk fitur-fitur super dalam penyusunan asesmen dan presentasi interaktif yang pada malam hari ini akan kita pelajari bersama dengan dua quizzes super trainer kita, Ibu Lydia Francisca dan Ibu Alia Yovika. Dan tidak kalah kerennya Bapak dan Ibu, pada quizzes yang sudah tertaut akun Belajar ID ini, nanti kita juga bisa dengan mudahnya membagikan soal kepada wali murid atau orang tua siswa. Bapak dan Ibu, selamat mengikuti pembelajaran pada hari kedua ini. Kami percaya akan banyak hal baru, hal seru yang dapat kita ikuti dalam pembelajaran hari ini. Dan sekarang adalah malam kedua, sampai besok. Semoga Bapak dan Ibu tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dan mendapatkan ilmu baru dari dua quizzes super trainer kita. Dan Bapak dan Ibu, Ibu Alia Yovika dan Ibu Lydia itu juga akan bisa memberikan sertifikat trainer kepada Bapak dan Ibu nantinya, yang mungkin nanti juga akan siap berbagi kepada kawan-kawan di sekolahnya. Baik Bapak dan Ibu, untuk tidak memperpanjang pembukaan pada malam hari ini, saya yakin Bapak dan Ibu tidak sabar lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada malam hari ini. Sekali lagi kami mengucapkan selamat belajar, dan juga kami mengingatkan untuk segera Bapak dan Ibu silakan selalu pantau akun kami di komunitas guru belajar Nusantara Sijunjung. Bapak dan Ibu bisa join di Facebook KGB Sijunjung, Instagram KGB Sijunjung, dan juga Telegram KGB Sijunjung. Dan kegiatan pada malam hari ini tidak saja dipelopori oleh KGBN Sijunjung, Bapak dan Ibu, juga kerjasama dengan Pombel Guru Penggerak Lansek Manis Sijunjung. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi selamat belajar, selamat mengikuti kegiatan pada malam hari ini, dan selamat menikmati fitur-fitur keren yang ada di quizzes yang sudah tertaut dengan akun Belajar ID. Malam-malam minum jus tomat diminum bersama sahabat. Selamat belajar Bapak dan Ibu guru hebat, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi sudah memberikan sambutan untuk pembukaan acara hari kedua kita pada malam hari ini. eh Seperti kemarin setelah kata sambutan dari Ibu Novi, kita akan buka sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya dan kita akan melaksanakan foto bersama. Mari kita berikan senyum termanis. Di sini ada 5 slide. Kita akan mulai pada slide pertama. Saya tidak tahu Bapak Ibu pada slide berapa ya, tapi tetap pertahankan senyumnya sampai slide kelima. Oke Bapak Ibu, kita masuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga, ayo buka kameranya Bapak Dedi Saputra. Pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Slide kelima, 1, 2, 3. Oh, ternyata ada 6 slide ya Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah bertambah peserta yang sudah bergabung. 1, 2. Oke, baiklah. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mau membuka kameranya. Alhamdulillah kita masih bisa bersemangat lagi untuk mempelajari hal-hal baru yang ada di fitur Quizzes. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri lagi. Ini sepertinya banyak peserta baru bergabung ya Bu Lydia dan Bu Alia dan Bu Nopi. Perkenalkan saya Neri Liawati Yusi dari SMK Negeri 1 Sijunjung, pengurus KGBN Sijunjung dan sekarang mengajar di Produktif Tata Busana di SMK 1 Negeri Sijunjung. Dan narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Lydia Francisca. Beliau mengajar di SMP 33 Sijunjung, mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Beliau adalah guru penggerak angkatan 6 dan sekarang adalah pengajar praktik angkatan 10 ya Bu Lydia. Dan lain-lainnya banyak sekali prestasi yang sudah beliau ukir. Begitu juga dengan Ibu Alia Yovica. Apakah Ibu Alia sudah masuk room lagi? Sepertinya oke, Ibu Alia, selamat bergabung. Ibu Alia Yovica mengajar di SMP 29 Sijunjung, juga mengajar bahasa Inggris. Beliau juga pengurus KGBN Sijunjung, guru penggerak angkatan 6 dan juga pengendamping praktik angkatan 10. Begitu juga dengan Ibu Ketua KGB kita. Beliau juga guru penggerak angkatan 6 dan sekarang juga pengajar praktik angkatan 10. Baiklah, untuk tidak memperlama cerita kita malam hari ini, kita lanjut materi kita bersama Ibu Lydia Francisca. Kepada Ibu Lydia Francisca, kita berikan waktu yang semaksimal mungkin ya Ibu Lydia. Oke, Silakan Bu Lydia. terima kasih Ibu Neri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semua. Alhamdulillah kita berjumpa lagi ya Bapak Ibu di hari kedua TOT Quizzes kita pada batch 1 ini. Bagaimana kabarnya nih Bapak Ibu? Mudah-mudahan sehat semua ya. Tadi juga ada yang Alhamdulillah Bu sehat, Bu. Rasita. Ya Pak, sehat Pak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Tadi ada Bu, dalam perjalanan juga tadi ada beberapa teman kita sedang dalam perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai di tujuan dan sehat-sehat semua. Oke, Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali untuk kita sebaiknya menggunakan 2 device ya Bapak Ibu. Satu
untuk langsung kita mempraktikkan quizzes, yang satunya lagi untuk mengikuti Zoom. Mengapa? Karena nanti pada saat kita me- apa namanya mempraktekkan game pada quizzes itu nanti kami akan memberikan beberapa penjelasan-penjelasan nih Bapak Ibu. Jadi sambil bermain sambil kami menjelaskan. Dan juga tolong dipersiapkan catatan kecilnya karena nanti akan ada ujian ya. Diingatkan kembali Bapak Ibu ada tes di hari ketiga. Nah, itu tesnya nanti apa yang sudah kami jelaskan itu ada soal-soalnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua nanti lulus semuanya. Ini 200 di grup ya ada 200 lebih ya Bu Neri ya. Mudah-mudahan semuanya Ya, Bu. nanti menjadi school trainer ya biar bisa Amin. memberikan pengimbasan ke kombal masing-masing. Oke Bapak Ibu, karena kita namanya quizzes ya. Jadi kita pertama akan quiz dulu. Jadi tolong dipersiapkan laptop atau handphonenya. Kita akan quiz sebentar ya Bapak Ibu. Saya share screen dulu. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Oke Bapak Ibu, silahkan buka quizzes.com-nya. Join pada quizzes.com. Masukkan kode permainan 388247. Silakan Bapak Ibu. Kita tunggu ya. Buka di laptop atau handphonenya ya Bapak Ibu. Buka udah ada berapa orang yang sudah bergabung? 2 orang? Izin Oke. bertanya, Bu. Ya, silakan Pak. Kalau untuk orang teknologi kemarin ambil yang sains atau yang engineering, Bu? Boleh Pak, engineering juga boleh, sains juga boleh. Kenapa itu nanti untuk Bapak mencari kuis itu bisa tinggal diklik aja Bapak maunya apa, mau Oke, spesifiknya nanti pada pencarian kuis. Pak. oke Bu, makasih Bu. Gitu. Iya Pak, sama-sama. Oke, ada 17. Tetap kita tunggu. Kodenya 388247 ya Bapak Ibu. Seperti apa tampilannya, Bu? Ya Ibu Roja. Seperti apa tampilannya kalau kita sudah bergabung? Nanti ada klik mulai Bu, mulai. Ibu masuk Ya, nanti tunggulah Ibu sudah masuk ya Bu? itu Bu, seperti ada Ya. koin-koin. Kita Oh, tunggu dulu Bu ya, ya Bu. belum saya mulai ini, kuisnya belum dimulai. Kita tunggu teman yang lain masuk dulu. Oke, udah ada 46 peserta. Oke, Bapak Ibu. Kita dalam room ini ada 160 Nah, ada peserta. 160. Mari kita bergabung menggunakan joinmyquizzes.com dan memasukkan kodenya 388245. 247. 247, Bu. Mary. 247, oke. Ya. Baiklah. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya untuk mulai bergabung. Nanti sambil bermain kuis, kami juga akan menjelaskan beberapa fitur-fitur nih yang terlihat pada tampilan guru dan tampilan siswanya. Ini ada 58, 59.
Masih kita tunggu ya Bapak Ibu. 70, bagaimana Bu Neri? Kita mulai? Atau masih tunggu? Kita mulai aja Bu Lydia. Oke, kita Udah. mulai ya. Nanti yang lain masih bisa nyusul. Oke, kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, silakan dijawab Bapak Ibu. Oke, bahagia sekali itu jawabannya. Oke, jadi di sini ini jenis pertanyaannya awan kata ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang hari pertama itu juga awan kata. Ini tampilan gurunya Bapak Ibu bisa lihat di Zoom. Di sini ada awan kata untuk menampilkan pertanyaan jawaban. Ini tampilan pertanyaan lengkap itu kalau misalnya pertanyaan Bapak Ibu panjang, nanti terpotong di sini, bisa diklik ini untuk tampilan pertanyaannya. Tuh. Oke. Terus tampilan grafik. Ini kalau dia berbentuk grafik nih seperti ini nantinya. Nah, karena kita awan kata Bapak Ibu jadi tidak ada grafik. Oke, Hampir ini sama peserta. dengan penggunaan Mentimeter kemarin dulu ya, Ya, Bu Lydia. ya hampir Jadi waktu sama. pertama saya belajar Quizizz ini, kira-kira Mm-mm. 1 tahun yang lalu, belum ada yang Mm-mm. seperti ini di Quizizz-nya Bu Lydia. Oh gitu, ini baru fitur baru nih Berarti ini fitur Bu Neri. baru ya. Ya. Awan kata kemarin saya pernah menggunakan itu di Mm-mm. aplikasi Mentimeter. Mm-mm. Ya, Bu Lydia ya. Iya, di Mentimeter juga ada awan kata. Itu pertama kali ya Ya, Bu ya Berry. pertama kali kita Iya, belajar pertama kali. bersama waktu itu. Oke. Dan nah, di sini ada hitung mundur nih Bapak Ibu. Oh, 85, 84, 83 ini hitung mundur dari tampilan gurunya. Kalau mau kita nonaktifkan, nah, kita klik yang ini. Ini nonaktifkan timer. Gitu. Sekarang kita lihat. Oke, sudah banyak yang menjawab. Kita tanya nih, kalau ingin apa namanya memilih secara acak, Bapak Ibu lihat fitur di bawah nih Bapak Ibu ada 3, ada tangan, angkat ada tangan. live whiteboard, ada wheels. Nah di sini yang kita memutar nama Putar rodanya. peserta. Ya, di situ putar roda peserta. Oke, kita tanya dulu Ibu Wiwis. Oke, Ibu Wiwis. Halo Ibu Wiwis. Halo Ibu Wiwis. Ya, halo Ibu, selamat malam. Selamat malam Ibu. Di mana Ibu sekarang? Ini di Kecamatan Sumpur Kudus, Ibu. Oh, di Kudus. Wow, subhanallah. Tepatnya di Nagari Tanjung Bone Aur. Oh, Tanjung Bone Awu Ibu. Iya, iya. Bagaimana cuaca di sana Ibu? Sedikit panas, Ibu. Oh, panas ya. Iya, panas ini Sama. gara-gara. Sama di Moro juga panas Ibu. Iya, iya. Oke, bagaimana perasaannya hari ini Ibu? Luar biasa bahagia. Bahagia. Mudah-mudahan malam ini dapat ilmu yang bermanfaat lagi. Kemudian besok bisa praktik juga di kelas. Oke, insya Allah. Oke, insya Allah, Tetap Ibu. semangat ya. Ya, tetap semangat ya Ibu. Ya, semangat Ibu. Oke, terima kasih Bu Wiwis. Iya, sama-sama. Kalau Bapak Ibu ingin kembali menanyakan peserta yang lain, kita ke putar lagi. Oke, kita tanya Ibu Resni Maljuvera. Oke, Ibu Resni, halo Ibu. Halo Ibu Resni. Halo Ibu. Selamat malam Ibu Resni. Mungkin sedang ini ya.
sedang unmute, sedang mute ya ininya. Oke, apa? Ternyata kebanyakan nih jawabannya bahagia ya Bu Neri. Alhamdulillah kita bahagia. Bahagia dan Oke, bersemangat. bahagia dan bersemangat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Oke, ini termasuk pada pertanyaan udah dijawab oke. Survei. Oke, Bapak Ibu. Jadi awan kata dan survei, jenis pertanyaan survei itu tidak ada poinnya Bapak Ibu karena mereka hanya kita hanya melihat seberapa apa namanya yang kita tanyakan gitu. Jadi tidak ada soal, tidak ada poin di sini. Oke, times up. Kebanyakan suka minum apa? Oh, jus. Oke, kita tanya nih. Ibu. Oh, nggak jadi Bu Novi. Ibu Yasmawati. Halo, Ibu. Halo, Ibu Yasmawati. Iya, Halo, Ibu tadi jawabannya apa nih? Minuman minum teh. favoritnya? Oh, Teh. minum teh. Iya. Iya. Ibu pernah mencoba nggak Bu jenis pertanyaan seperti ini, seperti survei ini Bu? Belum. Kayaknya ini baru pertama kali tahu tentang menggunakan awan kata. Awan kata ya? Wah, ini awan kata yang tadi Bu, pertanyaan pertama. Ini. Yang Oh, ini yang pertama. survei namanya. Oh, ini survei. Oh iya ya, baru Survei. kali ini. Baru kali ini. Ibu sudah pernah Iya. menggunakan quiz sebelumnya Bu? Sudah. Oh sudah. Tapi Iya. yang jenis pertanyaan ini masih belum digunakan ya Bu ya? Atau belum Belum. pernah ngeliat ya Bu ya? Belum. Oke. Jadi kita belajar hari ini ya Bu, bagaimana Iya. cara membuatnya Iya. nanti Bu. Oke, Iya, terima kasih mudah-mudahan Ibu. dapat ilmu baru. Iya. Iya, Iya. yang suka teh. Terima kasih Ibu. Iya. Kita tanya lagi, satu lagi. Ibu Oke, Lydia, Ibu Yeni ya. izin Ya sebentar Bu Bu. Neri. Silakan Ibu Ada Neri. gambar speaker itu apakah musiknya atau bunyi apa kira-kira tuh Bu? Apakah Yang kita mana bisa Ibu ya? menampilkan musik atau bagaimana gitu? Oh, Apakah ada oh ini ya, musiknya? volumenya. Ya. Iya, di musiknya tadi. Di awal lagu tadi ada, di awal pertanyaan tadi kan ada musik tuh. Nah, itu bisa kita matikan Jadi pada kalau saat Bapak Ibu kita nggak mau. kalau saat kita memutar tadi tuh ada bisa pakai musik nggak, Bu Lydia? Bisa, kan tadi ada musik dari quizisnya. Oke. Tadi kan pas pertanyaan ada, Halo kalau Ibu pas Yeni awan kata nggak ada Purnamasari. ya. Halo Ibu. Jadi Oh. lupa nanya Ibu Yeni. Halo Ibu. Lagi ini ya, lagi tidak aktif ini kayaknya Bu Neri. Oke, kita kembali ke pembelajaran. Kita lihat jenis kuis selanjutnya. Nah, tuh, suara seperti tadi tuh Bu Neri. Oke, ini pertanyaannya, apa makanan favorit Anda? Di sana ada speaker nggak, Bapak Ibu? Nah, ini jenis pertanyaan yang jawabannya membutuhkan audio. Jadi tinggal Bapak Ibu klik gambar audio, gambar speakernya, nanti baru dijawab, baru dikirim jawabannya. Berarti kalau pakai HP nggak bisa ya Bu Lydia? Bisa Bu. Kan ada gambar ini nih, ada gambar Gambar speaker tuh. mic. Iya, Ya, gambar mic. tapi disilang. Kok disilang Bu? Apakah semuanya disilang? Enggak. Iya Bisa, disilang Bu. Bu, silang. Disilang mic. Oh, kalau disilang berarti ininya tuh pas tadi awal mulai kuis kan ada pertanyaan nih. Boleh mengaktifkan mic tuh untuk kuisis. Nah, sebelumnya Ibu, kalau tidak ada gambar speakernya, Bu. nggak ada gambar speaker, Bu. Ya. Gambar apa yang ada di layar Ibu? Ada gambar tangan.
Ah ya, itu coba Bu. Nih sudah ada. Sudah ada yang menjawab. Ah, Berarti tampilannya tidak mendukung berarti ya Bu ya. bukan nggak mendukung mic-nya ya pas awal. Mikrofon diblokir nih, Bu. Berarti Bapak Ibu tadi pas ngeklik awal pertama sekali kan ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Mic diizinkan untuk quizzes gitu. Ya. Nah, harusnya tadi dikliknya izinkan gitu. Jadi mic-nya bisa digunakan untuk ikut quiz ini gitu Ibu. Jadi ini kita belajar ya Bapak Ibu sehingga nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuat jenis pertanyaan ini ada kesulitan di siswa, kita tahu nih di mana letak kesulitannya, di mana letak masalahnya gitu. Kalau untuk jawaban yang membutuhkan audio, saat siswa masuk ke pertanyaan ini, biasanya sih handphone itu menanyakan dulu, boleh nggak mic-nya digunakan untuk quizzes? Gitu. Kalau kita bolehkan, dia akan aktif. Kalau tidak kita izinkan, dia akan silang. Begitu. Bu, Ya. ini seperti ini punya saya, Bu. Coba sebentar kita besarin. Nah, nggak ada gambar speakernya, Bu. Oh, ya di bawahnya apa itu, Bu? Coba di dekat Bu, nggak kelihatan, Bu. Hah? Di bawah ini bukan gambar speaker ya, Bu ya? Yang ini, Bu. Ya. Tangan nih, Bu. Oh, tangan. Itu untuk pertanyaan. Di bawahnya coba Ibu ke bawahin lagi. Layar yang nggak bisa, Ibu ya? Udah mentok situ ya, Bu? Ya. Bisa digeser-geser nggak? Layarnya bisa digeser nggak, Bu? Ke atas ke bawah? Nggak ada, nggak bisa ya? Oh, gitu. Nanya, Bu. Iya, iya. Nggak bisa digeser ya, Bu? Itu udah full ya? Ya. Nah, nggak bisa. Ya. Berarti ternyata ada beberapa yang tidak mendukung nih kayaknya, Bapak Ibu. Atau Ibu bisa nanti mencoba di handphone. Bisa kalau handphone bisa tuh Bapak Ibu. Ya, kemungkinan mic Ibu nih yang terkunci atau gimana pengaturan mic-nya di laptop. Gitu. Nanti kita coba lagi ya Ibu, Bu Roja. Ya, Bu. Ibu nanti bisa buat soal sendiri, nah, bisa kita coba. Oke, ini Bapak Ibu, ini hasilnya. Kita lihat nih sebenarnya. Bu Desi. Revi Anggrain. Bu Revi sukanya ayam geprek dan mie ayam. Oh. Pak Alwaladul Adib. Oh, oke. Ibu Tri Septiarahmi. Oke, suaranya tidak terekam Ibu ya. Nah, ini ada gambar speakernya, Bu. Mie goreng tuh. Oke, kita coba nih. Kita coba tanya teman-temannya yang sudah menjawab. Nasi goreng. Ada yang jawab nasi goreng. Oke, Bu Tanti Yasri Putri. Halo Ibu Tanti. Halo Bu Lydia. Ibu Tanti beruntung sekali. Kemarin juga kepilih. Iya ya, kepilih terus. Gimana Ibu? Makanan favoritnya apa? Ibu Tanti. Silakan Iya. buka kamera Ibu Tanti. Lagi nggak pakai hijab. Kangen ya. Apa nih Mbak tadi makanan favoritnya? Mie goreng. Oh, mie goreng. Oke, kebiasaan kalau pesan ke kantin mie goreng.
biasa bikin sendiri sih Bu Wah, Lydia. bikin sendiri. Mantap. Iya. Oke, Bu Tanti, udah pernah coba nggak fitur seperti ini? Apa? Fitur Yang ini, pertanyaan khususnya yang seperti ini. ini. Ya, yang ini. Belum Bu. Ini gimana bikin Bu Lydia ini gimana bikinnya? Apakah kita bikin apa maksudnya kita kan pas bikin buat quizzes itu langsung dipilih atau bagaimana? Dia langsung dipilih, Soalnya Bapak kan Ibu. beda-beda. Langsung Kan dipilih. soalnya itu beda-beda gitu kan. Ya, Jadi nanti dijelaskan kan ya. Soalnya banyak pertanyaannya. banyak ya, Bu. Iya. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih, Bu Tanti. Oke Bu Lydia. Untuk tipe pertanyaannya kan, oh, ini bergema. Oke. Tipe pertanyaannya untuk akun belajar ID. Ibu Tanti, bisa Iya. ditutup mic-nya, Bu. Oke, terima kasih, Ibu. Untuk tipe pertanyaan kan ada 18 nih, Bapak Ibu, ada 18 pertanyaan. Dan satu kuis itu bisa ke 18 pertanyaannya, berbeda-beda, seperti yang saya cobakan ini. Bisa ya, jadi tidak hanya semua 20 soal awan kata semua, nggak harus seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Kita lihat lagi, ini jenis pertanyaannya apa. Oke, perkenalkan diri Anda secara singkat. Ini tipe pertanyaan yang membutuhkan jawaban video. Jadi tolong diizinkan perangkatnya atau device-nya menggunakan kamera untuk quizzes. Ya, tinggal diklik ya Bapak Ibu icon kameranya, rekam diri Bapak Ibu, perkenalkan diri secara singkat, terus diklik lagi yang apa namanya kotak merah ya Bu Neri, ada kotak merah ya, nah, baru dikirim. Silakan Bapak Ibu mencobakan. Di sini ada detiknya ya Bapak Ibu. Seperti tadi ada 543, memang lama. Kenapa lama? Karena pesertanya ada 95 dan membutuhkan tanggapan berupa video. Ini yang men-set waktu itu quizzes sendiri Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu memikirkan yang ini. Itu quizzes yang men-setnya. Jadi kita diberi waktu 522 detik untuk menunggu peserta menjawab pertanyaan. Jadi kalau sudah selesai bagaimana? Kalau sudah selesai ini pertanyaannya otomatis time's up gitu. Oke, sudah ada beberapa yang berhasil. Kita lihat nih tampilan Jadi Bu tanggapannya. Lydia, Ya, tadi Bu kan Neri. di pertanyaan makanan favorit itu saya sebutkan tadi mic-nya tertutup. Dan ternyata di pengaturan bisa dibuka. Ya, jadi kan tergantung pengaturan Ya, handphone betul. ya, HP ya. Betul-betul. Jadi tolong diizinkan ya Bapak Ibu. Izinkan ya. Izinkan. Jadi kalau Bapak Ibu membuat pertanyaan seperti ini, ada siswanya yang terkendala, berarti pengaturan audio atau pengaturan Audio atau kameranya. video dari quizzesnya. Ya, jadi kalau kata siswanya, kok nggak bisa Pak? Kok nggak bisa Bu? Coba cek lagi pengaturannya anak-anak. Kita sebelum menjawab, lihat dulu pengaturannya. Anak-anak mengizinkan nggak device-nya mengaktifkan yang video ini tadi juga ada minta izin ya Bu ya, Lydia. Minta izin ya Bapak Ibu. Ya, Bu Neri ya. sangat sopan sekali Nah, ya. sangat sopan sekali. Harus dengan izin pemilik. Harus gitu. izin pemiliknya. Harus izin pemilik. Oke, ini sudah ada banyak yang berhasil. Nah, semoga nanti siswa-siswanya juga berhasil ya Bapak Ibu. Interaktif jadinya ya Bu Lydia. Interaktif ya. Jadi tidak hanya Mainkan satu Bu Lydia. Ya, dimainkan ya. Oke. Bukan satu. Ayo kita pilih. Kita pilih ini Ibu Ira. Ibu Ira yang lihat ini. Coba kita ini Bu Ririn. Oh, Bu Ririn. Oke, Bu Ririn. Volumenya Bu. Oh. Yang mendengar itu hanya Bu Lydia atau kami juga bisa mendengar? Hanya guru, Bu.
Oke, Iya, ini kan berarti tampilan guru ini. ya ya oke. Heeh. Waalaikumsalam. Oke, jadi ini yang di Zoom ini tampilan guru ya Bapak Ibu. Yang di device Bapak Ibu itu tampilan siswanya, tampilan muridnya. Ini jadi kalau kita ingin mengecek jawaban siswa nih, Bu Neri. Oke, kita cari. Izin bertanya, Bu. Iya, silakan Ibu. Ibu siapa Prisis nggak kita lihat? Marosa, Bu. Iya, silakan Ibu. Ini pas di kuisnya itu nggak mau Bu, dipencet nggak ada tanggapan gitu. Di kuisnya Ibu. Iya, Oke, kebetulan kuisnya saya memakai HP, Bu. oh gitu. Tidak ada icon di itu nggak Bu? Di layarnya ada icon nggak Bu? Ada Icon perkenalkan misalnya. diri Anda secara singkat. Terus ada di dalam kota ada Quizcom, join game, terus ada gambar kamera tapi ada tanda silang gitu, Bu. Oh, itu ya. Itu tadi yang ditanyakan teman-teman juga ya Bapak Ibu. Jadi kalau Iya. ada tanda silang pada device-nya, silang pada kamera atau pada mic, itu berarti pengaturan awal Bapak Ibu itu tidak mengizinkan Quizizz untuk mengakses mic atau kameranya. Jadi Iya, sebelum makasih banyak, Bu. ya, jadi sebelum tolong diperhatikan Bapak Ibu kalau menggunakan tanggapan yang berupa video dan suara ya Bapak Ibu, tolong diperhatikan pengaturan awalnya. Jadi silakan diizinkan baru bisa kita gunakan gitu. Iya, makasih banyak, Bu. Iya, sama-sama. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Bagaimana tampilannya Bapak Ibu? Yang pertanyaan ke-5 itu adalah ya. Layarnya putih, Ya Bu Roja. layar putih ada gambar seperti Bisa ini. dicoret-coret ya Bu lagi ya? Iya. Pertanyaannya nggak ada? Nggak ada pertanyaan Bu. Oh, pertanyaannya nggak ada, berarti ini ya. Nggak dapat. Pertanyaannya Layar gini. putih aja, Bu Lydia. Ya, pertanyaannya Layar putih. Nggak tempat. ada pertanyaannya. Nggak ada ya, saya bacakan aja pertanyaannya. Pertanyaan tidak muncul. Iya, nggak muncul. Pertanyaannya tempat berteduh kita bersama keluarga. Tolong digambar jawabannya. Jaringan mungkin, Nak. Ya, mungkin jaringan Bapak Ibu. Tempat berteduh kita dan keluarga. Tolong digambarkan. Ini adalah tipe pertanyaan yang membutuhkan jawaban berupa gambar. Jadi Quizizz menyediakan whiteboard untuk peserta menggambar sesuai dengan pertanyaannya. Kita lihat. Oke, ini jawabannya. Oke, ini jawaban-jawaban Bu Dian, Revi. Ini bisa kita lihat ya Bapak Ibu. Ini tampilan dari guru ya Bapak Ibu. Ini hasil Bentuk dari rumahnya hampir sama, berarti ini angkatannya sama sepertinya ini Bu Lydia. Masih Satu generasi angkatan. Gen milenial. Gen milenial. 80 90 Bu Neri. Iya. Menyala 80 90. Oke, rumah kata Bu Neri ini gambar rumahnya sama semua. Hampir sama. Nggak ada yang buat rumah minimalis ya Pak Ibu. Nggak ada. Bisa Ada membuat Bu. gambar. Iya. Bu Fauzia nih sedikit ada bunga-bunga itu ya. Iya. Ada yang hijau kalau Bu Fauzia. Iya, iya. Oke, ini sama. Oke, sama. Iya. Oke. Nah, jadi ini tanggapannya berupa gambar. Jadi anak-anak atau peserta bebas untuk membuat apa yang mereka inginkan sesuai dengan apa yang mereka tangkap dari pertanyaan gitu, Pak Ibu ya. Jadi tadi pertanyaan saya kan tempat berteduh kita dan keluarga gitu. Jadi semuanya menjawab rumah.
Oke, Kalau kita kalau lihat. disuruh pemandangan pasti sama juga tuh Bu Lydia. Gambar gunung 2, kita Iya, matahari di benar, tengah. benar. Jalan. Oke, times Itu up. baby boomer tuh. Yang lahir 1045 sampai 1964. Generasi baby boomer. Ibu tuh orangnya. Sampai Itu sekarang nih Bu, angkatan kalau 70-an dan disuruh 80-an tuh Bu Lydia. menggambar, ya, disuruh menggambar tuh gunung 2, matahari di tengah gitu. Itu jalan. Oke, kita tanya deh tanggapan dari peserta dari Bapak Ibu. Oke, siapa yang beruntung hari ini? Ibu Sri Rahmayani. Halo Ibu. Halo Ibu Sri. Ada Ibu? Nggak ada ya? Oke. Bentar lagi. Atau Bu Rasita nih yang udah aktif kamera. Nah, Ibu Rasita menghilang. Oke, kita tanya lagi. Ibu. Oke, Atik. Ibu Atik. Halo Ibu. Ya, Ibu. Oke, Ibu dari mana Ibu? Dari Jawa Barat, Bu. Wah, alhamdulillah dari luar Sijunjung. Pernah ke Sumatera Selamat Barat, Ibu? datang di Sijunjung, Ibu Ati. Aslinya orang Payakumbuh, Bu, cuman Oh, sekarang gitu di Jawa ya. Barat, Bu. Oh, oke, oke. Ternyata orang kita juga ya, orang-orang. Ya, Bu. Oke, alhamdulillah. Tahu dari mana Ibu ininya kegiatan ini? Kalau boleh kita tahu. Kebetulan sering gabung di Kombelnya SMK Negeri 1 Sijunjung, Bu. Oh, gitu. Ya, tahu dari Kombel ya, Bu ya. Iya, Bu. Oke, Ibu Ati. Apakah sudah pernah menggunakan Ibu Quizzes sebelumnya, Ibu? Belum, Bu. Baru sekarang. Oh, baru sekarang. Oke. Iya. Bagaimana nih menurut Ibu? Tadi kan kita sudah melihat 5 pertanyaan, 5 jenis pertanyaan. Bagaimana menurut Ibu apa namanya interaktifnya gitu? Eh, Kayaknya lebih interaktif sih, Bu, digunain sama siswa. Cuman kalau di sekolah di sini mungkin terkendala kita kan pesantren ya, Bu ya. Jadi belum bisa menggunakan gadget apa namanya gadget yang relatif, maksudnya gampang gitu ya, Bu, yang nggak setiap anak bawa gadget gitu ya, Bu ya. Sama paling kita bisanya kalau misalnya di lab kayaknya, Bu. Oh, gitu. Di lab bisa ya, Bu ya? Penggunaannya iya paling di lab kalau ataupun nanti kalau ini kita scan barcode biasanya, Bu, kalau yang udah pernah dilakuin ya, Bu ya. Jadi sistemnya offline, belum pernah yang nyoba yang online-nya gitu. Oh, gitu. Quizzes juga punya loh, Bu, yang sistemnya offline itu namanya Nah, Papermode. yang quizzes yang scan barcode alhamdulillah udah pernah nyoba, Bu. Oh, Cuman udah pernah yang nyoba? sistem belum ya, Bu. Kalau Oke, yang jadi kayak gini belum pernah nyobanya, Bu. Baru sekarang nih. Taunya dulu bukan dari quizzes yang ada sistem kayak Awan ini pernah ikut apa namanya ikut webinar juga, pernah pematerinya juga menggunakan kayak gini, jadi lebih interaktif gitu sama peserta gitu. Cuman dulu Iya. itu beda aplikasi kayaknya, Bu. Ya, Jadi ada baru tahu menti juga ya? kalau quiz bisa seperti ini sekarang. Oke, Terima jadi kasih ilmunya, Ibu ya. sama-sama Ibu. Jadi kalau untuk quizzes ya Bapak Ibu yang terkendala sinyal atau yang terbatas penggunaan gadgetnya, quizzes juga ada mode paper mode, nah, gitu ya, pakai jawaban menggunakan barcode. Walaupun paper mode hanya terbatas pada pilihan ganda saja dulu untuk yang sekarang gitu. Mana tahu nanti paper mode bisa untuk esai atau bagaimana gitu Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, jadi kita stop share dulu. Ya, jadi itu baru saya perkenalkan 5 jenis pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk quizzes yang akun Belajar ID, kita punya 18 jenis pertanyaan. Dan pesertanya itu bisa sampai 1000 Bapak Ibu. Bisa sampai 1000 peserta. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke bagaimana membuat soal. Bu, izin bertanya sebentar, Bu. Ya, silakan Ibu.
Ya, dari 5 jenis pertanyaan tadi, yang awan sama pertanyaannya seperti survei itu kan tidak untuk dinilai ya, Bu. Bagaimana Ya. dengan 3 pertanyaan yang ke bawahnya tadi? Apakah bisa kita nilai atau gimana? Oke, yang pertanyaan yang 3 pertanyaan selain yang tadi Bu ya, itu punya Iya, poin Bu, ada poinnya. ada Itu poin. ada poinnya. Jadi kita tentukan sendiri poinnya berapa, waktunya berapa gitu. Nanti akan kita lihat ya Bu ya. Ya, terima Ya. kasih pertanyaannya Bu. Tadi saya lupa menjelaskan. Awan kata dan survei tidak ada poin, tapi selebihnya dari 18 itu punya poin Bapak Ibu. Oke, sekarang Izin kita bertanya, coba. Bu. Ya, Pak Dery, silakan Pak. Ibu Dery, Bu. Ibu Dery, Ibu Bu. Dery. mohon maaf Ibu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Ini, Bu, saya tertarik sekali dengan pertanyaan tadi yang jawabannya berbentuk gambar. Saya kan mengajar di SMK juga nih, Bu. Kadang juga ngasih pertanyaan ke anak kan, misalnya bagaimana gambarkan ini seperti itu ya, Bu. Yang ingin saya tanyakan, jawaban itu tersimpannya bisa kita cek di lain waktu nggak, Bu? Nggak harus saat kuis dilangsungkan gitu. Bisa Bisakah Ibu. tersimpan gitu? Ya, itu Bu Ya, yang tanyakan. jawabannya iya, terima kasih Bu ya. Jadi Ya, jawaban respon atau jawaban dari peserta itu tersimpan di akun kita. Nanti akan terlihat pada hasil. Oke, kita lihat dulu, kita buka dulu quiznya Bapak Ibu. Saya ya share misalkan kita ingin sebentar. memeriksanya atau memberi nilai di lain waktu gitu ya, Bu ya. Iya benar Ibu. Kita lihat dulu. Oke. Jadi di sini ya Bapak Ibu, nih pertanyaan dari Ibu dari tadi, ini bisa kita lihat di sini Bu, di hasil. Tuh, ini tadi yang sedang berjalan. Nah ini hasilnya. Nah gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi tadi kita sudah coba 5 kuis. Sekarang kita ke materi ada fitur selanjutnya yaitu disebut sebagai teleportasi nih Bapak Ibu. Teleportasi itu apa? Teleportasi itu adalah salah satu fitur yang sangat memudahkan guru dalam membuat soal. Itu sangat memudahkan. Kenapa? Karena guru tidak perlu mikir lagi Bapak Ibu untuk membuat soal. Jadi fitur teleportasi itu kita tinggal mengambil soal dari beberapa akun guru gitu, dari beberapa soal yang bukan akun, dari beberapa kuis yang sudah dibuat oleh guru. Dan fitur ini saat ini tersedia hanya untuk akun yang menggunakan belajar ID. Jadi untuk akun basic atau akun siswa ini, fitur ini tidak ada. Jadi bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu buka quizizz.com-nya Bapak Ibu. Kemarin kan sudah dikenalkan oleh Ibu Yopi ya Bapak Ibu ya, bagaimana cara membuat akun, bagaimana cara masuk ke Quizizz. Jadi sekarang kita ekspor fitur yang ada di dalam Quizizz-nya. Oke, apakah Bapak Ibu sudah masuk ke Quizizz Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Bu. Sudah ya. Tampilannya sudah seperti ini ya. Nah, gini. Sudah, Bu. Sudah, oke. Jadi apa semua sudah ya? Oke. Bisa kita mulai Bapak Ibu? Untuk membuat kuis dengan menggunakan teleportasi, kita klik buat di sini. Ini ada fitur ada tombol buat nih Bapak Ibu. Oke, sampai di sini bisa mengikuti Bapak Ibu? Nah, oke. Terus kita ambil yang ini. Di sini kan ada 2, ada kuis dan ada presentasi. Kuis ini yang untuk membuat ya kuis ya. Yang presentasi ini untuk membuat classroom materi bahan ajar gitu. Sekarang kita coba yang kuis dulu. Silakan Bapak Ibu klik yang kuisnya. Oke, di sini. Di sini ada 3 pilihan. Apakah sudah sampai di sini Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, kita coba yang buat dari awal ya Bapak Ibu. Di sini ada 3, ada impor lembar kerja, ada hasilkan dengan AI, ini nanti kita pelajari, dan ada buat dari awal. Kita klik yang buat dari awal. Oke, teleportasinya di mana? Apakah sudah sampai di sini?
Kita tunggu dulu teman-temannya, Bapak Ibu. Apakah sudah sampai di sini Bapak Ibu tampilan quizisnya? Sudah, Bu. Sudah ya, tidak ada kendala ya Bapak Ibu? Aman, Bu. Oke, Belum, Bu. alhamdulillah. Oh, Tunggu belum ya? sebentar. Oke. Belum, Bu. Oke, Masih kita tunggu kendala, sebentar. Bu. Oke, kita tunggu sebentar. Kalau penggunaan apa namanya aplikasi interaktif ya Bapak Ibu, memang kita bergantung sepenuhnya nih kepada sinyal ya Bapak Ibu. Jadi kalau sinyalnya terkendala itu memang di sana letak kesulitannya dalam memanfaatkan aplikasi interaktif untuk pembelajaran. Oke, Pak sudah sampai? Ya Pak, ya Bu. Maaf Ibu, bisa diulang dari awal Bu. Oke, kita ulang lagi ya. Kasih Ibu. Iya, sama-sama. Oke, dari sini ya, Ibu ya. Oke, ini tampilan awal ya Bapak Ibu. Saat Bapak Ibu masuk ke quizizz.com, sudah login, sudah seperti yang step dari Bu Yovika kemarin. Kita klik yang buat. Ini tanda-tanda plus, ada buat juga. Tulisan buat, kita klik di sini. Oke, sampai di sini bisa ya Bu? Halo? Oke, boleh Oke, dia. lanjut ya. Oke, lanjut kita Lanjut. ke quiz. Kita ambil yang quiz, Ibu. Yang quiz Bapak, Ibu. ya. Kita ambil yang quiz. Di sini ada 3 tampilan, ada impor lembar kerja, ada hasilkan dengan AI, dan buat dari awal. Kita pilih yang buat dari awal. Kita klik yang ini. Buat dari awal, oke. Sampai di sini. Apakah sudah sampai di sini semua? Sudah, Ibu Lydia. Oke, Bu. Ibu Liza. Ya. Oke. Bisa kita lanjutkan? Saya. Bisa. Mantap ini guru-guru hebatnya. Teleportasinya di sini nih, Bapak Ibu. Satu lagi nih sebelum kita masuk sini. Ada pertanyaan ke kami sebelumnya, bisa nggak Quizizz digunakan oleh guru PAUD atau guru TK? Itu ada yang bertanya kepada kami. Menurut Bapak Ibu, bisa nggak Quizizz dimanfaatkan oleh guru PAUD atau guru TK? Tidak, Bisa. Bu. Ada yang enggak ya, Bu ya? Menurut saya tidak, Bu. Oke, kenapa Ibu? Kenapa tidak bisa, Ibu? Karena anak PAUD sama anak TK kan rata-rata belum bisa membaca. Oke, Sementara ya. untuk kegiatan ini kan ada pilihan untuk mengklik jawaban lah gitu ya, Bu. Atau membuat jawabannya seperti itu. Tapi kalau anak SD kelas 2 ke atas mungkin bisa, Bu. Oke, jadi menurut Ibu Dery nggak bisa Ibu ya? Iya. Kemarin saya lihat itu di absen. Kalau anak TK di kota bisa. Kata bisa Ibu Rasita. Tergantung anak TK. Iya, jadi di absen kemarin ini ternyata kita terdiri dari guru-guru PAUD, guru-guru TK, SD, SMP, SMA, sama SMK nih Bapak Ibu ternyata yang mengikuti pelatihan ini. Jadi ada tanggapan lain nggak? Atau ada di sini guru-guru TK atau PAUD kita yang sudah menggunakan Quizizz? Bisa. Iya. Hebat ya Iya tuh. Bapak Ibu. Apa ada nggak nih teman? Ya, Agusni dari Oke, ya silakan Pak. SMA. Halo Pak, mic-nya? Mic-nya Pak Agus nih Bu Neri. Nah, udah Bu? Oke, ya sudah Pak, silakan Pak. Saya kira untuk anak TK itu bisa karena ya anak-anak kita hari ini sudah cerdas-cerdas Bu. Bukannya lagi seperti kita waktu kecil dulu begitu. Jadi anak saya ini sebelum TK udah bisa dia gambar di Android begitu. Jadi karena apa namanya? Karena dia sudah mainannya setiap hari karena dia generasi Z, Bu.
Jadi barangkali apa namanya sangat berguna. Mungkin barangkali nantinya kalau untuk anak TK mungkin di apa namanya di daerah-daerah yang belum ada internetnya kan begitu. Nah, mungkin barangkali itu kesulitannya, Bu. Oke, terima kasih Pak. Bapak dari Padang ini Pak? Ya, Bu, dari Padang, Bu. Tahu kegiatan ini dari mana Pak? Dulu kan bergabung dengan Ibu siapa? KGBN yang di sini. Oh, ya. Karena kenal juga dengan Ibu itu Bu, lupa saya, Bu. Ibu Bu Tuti? Bu Tuti ya. Oke. Dari Bu Tuti ya. Dari KGB Pak ya. Oke, jadi untuk quizzes ini Anak juga suami saya bisa. sangat ramah sekali ya Bapak Ibu, bisa digunakan oleh guru PAUD atau guru TK. Kita tinggal melihat jenis pertanyaannya. Itu kenapa? Karena anak-anak PAUD atau anak-anak TK memang belum bisa membaca, tapi mereka bisa melihat gambar, bisa melihat simbol. Sekarang kita cobakan untuk di sini ya Bapak Ibu ya, untuk teleportasi. Saya coba ambil kata kunci belajar membaca. Ini. Jadi Bapak Ibu, tadi kan sudah sampai di sini, sudah sampai halaman ini. Klik di kolom ini, apa yang Bapak Ibu ingin buat. Kuis apa, materi apa yang Bapak Ibu ingin buat. Jadi terserah mau materi apa gitu. Misalnya matematika, apa materinya. Atau IPA misalnya untuk yang SD, manfaat tumbuhan untuk kehidupan atau manusia gitu. Jadi tinggal tuliskan saja di sini. Oke, nah, sampai di sini ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu tuliskan materi apa yang ingin Bapak Ibu buatkan kuisnya. Setelah ini kita klik cari kuis. Klik di sini. Oke, ini dia teleportasinya Bapak Ibu. Pada kuis publik, ada banyak sekali guru-guru yang telah membuat kuis dengan kata kunci belajar membaca. Jadi kalau kita ingin menghemat waktu, kita tinggal ambil dari kuis-kuis publik ini. Misalnya, yang saya ambil ini, belajar membaca. Nih, di sini ada 20 soal. Tapi kita tidak mau mengambil 20-nya. Kita mau pilih-pilih saja. Jadi tinggal tambahkan soal di sini. Kita klik tambahkan soal. Oke, sudah masuk ke lembar kuis kita satu soal. Terus kita lihat lagi bawahnya. Oh ternyata ini juga. Ternyata ini lagi. Ini lagi. Ah sudah saya nggak mau lagi yang ini modelnya. Saya mau cari yang lain. Kita cari lagi kuis publik selanjutnya. Ambil yang di sini. Nih, ternyata yang ini beda lagi jenisnya. Tetap belajar membaca, tapi tidak seperti tadi. Kita tinggal tambahkan soal lagi. Tuh. Masuk lagi ke kuis kita. Soal yang kedua. Gitu Bapak Ibu. Terus kita lihat, oh ternyata sama lagi nih semuanya sama. Kita cari lagi yang lain. Ambil yang sini. Nah, ternyata di sini ada yang video. Tuh, ada yang video. Kita ambil aja. Tambahkan soal. Oke, masuk lagi ke soal kita yang sebelah sini. Oke, itu yang disebut dengan teleportasi Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu membuat soal sendiri. Kita mencomot atau mengambil soal-soal dari publik, dari kuis publik. Dan fitur ini hanya tersedia pada akun Belajar ID. Gitu. Sampai di sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Sudah mulai paham. Ya. Kalau kemarin kan dengan Bu Alia Yofica, itu kita mengambil kuis publik sepenuhnya satu kuis, dan itu yang kita edit dan salin dan edit ya Bapak Ibu. Jadi satu kuis misalnya kuis Ibu ini, nih, Bu Agustina kita ambil ke-20-nya itu yang kita edit dan kita salin. Tapi kalau pada teleportasi kita bisa memilih semua kuis publik yang ada di Quizizz dan tinggal kita comot satu-satu.
Gitu. Sebenarnya fitur ini juga masih ada beberapa akun yang tidak bisa, ya, Bapak Ibu, walaupun dia belajar ID tapi masih tidak bisa gitu. Jadi tergantung pada akun masing-masing ya Bapak Ibu. Jadi kalau nanti ada yang tidak bisa ternyata menggunakan teleportasi, berarti akunnya masih belum diizinkan untuk menggunakan ini. Untuk yang di sini, apakah semuanya bisa menggunakan teleportasi, Bapak Ibu? Apakah ada yang akunnya tidak bisa teleportasi? Sudah Bu Siska, cuma nih Bu Siska mau tanya. Ya, ya. Dengan Ibu Liza ya? Iya Bu Ya. Siska. Tadi kan udah ditambah-tambahkan soalnya. Kita lihat apa namanya penyimpannya di mana Bu? Nah, udah ya. Ya, kita belum nyampe di sana ya Bu. Jadi kita, jadi di sini jadi udah Ibu tambah-tambahkan ya Bu ya? Ya, cuma sebelah kiri kan agak gelap itu apanya. Ya, itu yang sebelah kiri yang agak gelap itu punya kita itu. Iya. Jadi kalau rasanya sudah cukup, ini ada model satu lagi kita tambahkan lagi. Oke, saya ambil agak 4 soal. Ini, oke, kita ambil 5. Bu, Ya, ada pertanyaan? Ya, Ibu Roja. kalau seperti ini Bu, tampilannya di laptop setelah ditambahkan Itu nggak terlihat sama saya, Ibu. apa yang nggak kamera belakang kayaknya Bu, punya saya. Ya. Apa tulisannya Ibu di atasnya? Tingkat ke super telah beralih dari paket dasar katanya. Oh, Kayak gitu. coba Ibu silang aja tuh. Nah, ini lah Bu, kita tambahkan. Iya. Itu berarti seperti ini Bu. berarti belum bisa ya. Belum bisa Ibu Roja menggunakannya. Bu Lydia, bukan karena belum bisa. Ya? Itu karena ini ibunya mengklik yang soal premium. Coba lihat yang gitu. pertama. Jadi tadi juga nggak terlihat. yang kan ada tuh dia. Coba scroll, Bu. Kan ada tuh tulisannya premium. Nah, kalau diklik premium, jadi kita harus punya akun premium katanya. Tapi kalau nggak ada tulisan premium, bisa. Iya, sebagian soal memang ada fitur premiumnya gitu. Sebagian soal memang. Ya. Terima kasih Bu. Iya, nggak kelihatan Bu. Oke, terima kasih Bu Tanti. Ya Bu Tanti ya tadi jawab ya. Terima kasih Bu Tanti ya atas jawabannya. Oke, jadi untuk akun-akun yang premium memang belum bisa diambil ya Bu. Mereka terkunci itu kalau untuk akun-akun premium. Mereka akun berbayar gitu. Oke, jadi setelah ini, setelah selesai kita comot-comot kuis-kuis publik, kita silang yang ini. Oke, ini dia tampilan kuis kita. Yang sangat mudah sekali jadi. Gitu. Oke, di sini tinggal saya ganti. Apakah sudah sampai di sini Bapak Ibu? Atau saya terlalu cepat? Kita ulang lagi. Terlalu cepat, Bu. Terlalu cepat. Oke, kita ulang lagi ya. Untuk teleportasi ya. Ini kita balik lagi. Ini saya hapus dulu. Oke, kita balik ke sini ya. Kita ulang sekali lagi. Jadi untuk teleportasi kita klik buat soal. Kita ambil kuis. Ambil buat dari awal. Oke. Dan kita ambil yang di sini. Kalau tadi kita buat belajar menulis deh sekarang untuk anak-anak TK. Oke, ini dia fitur teleportasinya. Oke, di sini kita tinggal ambil aja nih Bapak Ibu.
mau berapa soal pada satu kuis publik. Di sini ada tambahkan soal. Atau mau tambahkan semua juga boleh, tambah semua 10 soal. Berarti kita menggunakan satu kuis ini secara utuh. Atau kalau mau satu-satu, kita klik tambahkan soal. Oke, masuk dia ke lembar kerja kita. Terus kita cari lagi yang lain. Nih, tulisan kalimat ini saya suka berenang. Kita masukkan lagi. Oke. Jadi di sini Bapak Ibu kita tinggal mencari kuis-kuis yang bermacam ragam. Tidak perlu kita buat dari awal. Seperti tadi kan ada yang menggunakan video, kita tinggal kita ambil saja. Tidak perlu lagi kita cari videonya, karena sudah ada di kuis publiknya. Belajar efektif. Oke, sebentar. Kalau sudah selesai rasanya jadi satu kuis kita klik di sini. Oke, ini dia. Ini dia tampilan kuis kita. Apakah sudah sampai di sini, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Boleh bertanya, Bu? Ya, silakan, Sudah, Pak. Bu. Seandainya nanti kita kan sudah mengimport soal, kemudian misalnya kita udah 10, kemudian di lain hal nanti ada penambahan soal, kan begitu. Gimana nanti menambahkan soalnya lagi, Bu, begitu? Karena ini sudah ditutup begitu. Mohon gitu. penjelasan. Ini ada tambahkan soal nih, Bapak. Oh, tambahkan soal lagi, Bu, ya. Tinggal tambahkan aja soalnya. Yang tadi, kita bisa cari seperti tadi juga, Bu. Iya, kita ulang lagi langkah tadi. Tinggal menambahkan aja, Pak. Ya, karena ini kemarin-kemarin kita baru lihat yang ini begitu, Bu, mengimport. Ya, teleportasi ini memang baru, Pak. Ya, Dia baru. fitur baru. Dan Kemarin yang kita pelajari yang diimpor, jadi seluruhnya masuk begitu. Waduh, kita diedit kan begitu. yang kita pelajari kemarin ya, Bapak Ibu, ya. Ya. Jadi ya terima kasih ya, Pak, pertanyaannya. Untuk teleportasi memang fitur baru ya, Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Dan ini itu kita sangat beruntung sekali karena kita punya akun Belajar ID dan sudah terintegrasi dengan Quizizz, sehingga akun kita menjadi akun super. Kita bisa menggunakan teleportasi. Dan keuntungan lainnya tadi itu 18 jenis soal yang bisa kita manfaatkan. Nanti kan kita lihat 18 jenis soalnya. Oke, sampai di sini ya. Ya, Pak. Setelah kita impor, di situ kan ada AI, Bu. AI-nya itu Ya. gunanya apa, Bu? Oke, Bapak udah penasaran ya dengan AI ya? Oke, ini kita AI ini memang sedang booming sekarang ini, Pak. Untuk setelah selesai nih satu quiz kita ya, Bapak Ibu, di sini ada fitur-fiturnya pada satu halaman ini. Di sini ada AI, di sini ada salin soal, ada tandai, ada edit. Ini kalau kita ingin mengedit lagi pertanyaannya, dan ada dihapus kalau kita tidak menginginkan pertanyaan ini. Oke, jadi tadi ada pertanyaan untuk fitur AI-nya manfaatnya apa? Ayo kita coba lihat sama-sama. Jadi fitur AI pada jenis pertanyaan ini kita bisa mengubah, bisa memperbaiki kesalahan tata bahasa, bisa ganti dengan pertanyaan serupa, bisa kita ubah ke skenario dunia nyata, bisa tambahkan penjelasan jawaban atau terjemahkan ke bahasa lain. Jadi ini fitur AI yang memudahkan kita kalau ingin mengedit soal tersebut. Satu soal ini aja ya Bapak Ibu, bukan semua kuis kita. Kita ambil satu contoh AI, ubah ke skenario dunia nyata. Tinggal diklik saja. Kita tunggu sebentar. AI-nya sedang bekerja. Nih. Jadi ini tadi yang kuis aslinya. Ini yang sudah kita terapkan AI-nya.
Bedanya di sini teruskan kalimat ini, aku suka berenang. Dia di sini teruskan kalimat ini, Angga suka berenang. Jadi dia merubah aku menjadi Angga. Itu aja perubahannya ternyata. Jadi kita mau pakai ini atau memakai yang tadi. Kalau kita ingin memakai yang sudah diedit oleh AI, kita tinggal menerapkan perubahan untuk satu pertanyaan ini. Kalau kita tidak mau menggunakan yang sudah kita edit menggunakan AI, kita tinggal silang saja. Itu gunanya AI-nya ya Bapak. Nanti kita ekspor lagi nih Oke, Pak Bu. AI-nya. Oke Bapak Ibu, jadi setelah jadi kuis kita, di sini ada poin ya Bapak Ibu. Kita bisa mengganti poin pertanyaan untuk satu pertanyaan. Mau terserah, ini ada 4 soal, kita mau menjadikan berapa poin. Jadi di sini untuk mengganti poinnya. Ini disediakan sampai 20 poin. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saya ambil 2 poin. Ini 10 poin. Oke. Kalau sudah sampai di sini, jangan lupa memberi judul kuisnya. Kita tunggu dulu. Untuk sampai di sini, apakah semua sudah sampai ke sini? Atau saya terlalu cepat nih, Bu Sudah, Neri? Bu. Enggak ya? Enggak ya? Sudah sampai ke situ, Bu. Oke, sudah ya? Sudah semua ya, Bapak Ibu ya? Kalau sudah, sebelum menyimpan soalnya, kuisnya, tolong diberi judul dulu di sini, di atas. Sini ada tulisan kuis belum berjudul. Tinggal diklik. Oke, ini pengaturannya. Kita ulang ya. Oke. Untuk menyimpan kuis ya Bapak Ibu. Jadi kuisnya tidak tersimpan otomatis nih Bapak Ibu. Kalau kita silang langsung, dia akan menjadi draft, belum tersimpan, belum bisa digunakan. Jadi kita untuk bisa menggunakan kuis ini, kita klik yang di atas Bapak Ibu, ada pengaturannya. Klik tulisan kuis belum berjudul. Oke, nanti tampilnya ke sini untuk ke pengaturan kuis. Mikrofon Ibu unmute, Bu. Oke, halo? Halo, apakah terdengar? Udah, Bu, udah kedengaran. Ya, Oke. terdengar, Bu. Oke, saya kira tadi menghilang. Oke, Bapak Ibu, jadi kuisnya kita kasih judul dulu. Misalnya di sini, belajar menulis 1. Oke, untuk mata pelajaran, akan dipilih. Saya ambil yang bahasa dunia saja. Untuk kelas, misalnya kelas SD, bahasa, saya gunakan bahasa Indonesia. Di sini ada visibilitas ya Bapak Ibu. Di sini kita bisa mengatur apakah soal kita mau terlihat oleh publik sehingga soal kita juga bisa diambil oleh guru lain atau terbatas hanya oleh kita dan orang yang kita ajak nanti untuk berbagi atau semua orang di organisasi. Ini yang di Quizy Super Trainer. Jadi ini pengaturannya Bapak Ibu. Kalau kita ingin membatasi agar kuis kita tidak terlihat oleh guru lain, kita klik yang terbatas. Jadi yang bisa melihat hanya kita dan peserta yang kita bagikan link. Atau kalau ingin terlihat oleh publik, kita klik ini. Terlihat oleh publik. Ini pengaturan kuis ya Bapak Ibu. Terus yang di sini, ini adalah gambar mini untuk profil kontennya. Kalau Bapak Ibu punya gambar sendiri, itu bisa ditambahkan di sini. Atau kita cari dari Google. Misalnya kita cari gambar buku. Oke, kita masukkan ini sama video salah satu.
Oke. Setelah ini kita klik simpan. Oke, ini pengaturan kuisnya. Oke, Bapak Ibu jangan takut ketinggalan ya Bapak Ibu, karena kita TOT-nya direkam. Jadi nanti akan kami kirimkan ke grup rekamannya agar bisa Bapak Ibu ulang-ulang kembali. Oke, sampai di sini. Apakah semua sudah sampai di sini? Sudah. Sudah, Bu. Oke, kalau sudah kita klik Sudah. simpan Simpan. di sini. Nah, oke, ada yang sudah terlempar ya. Oke, dah ya Bapak Ibu ya. Terus di sini juga ada simpan lagi ya Bapak Ibu. Untuk keluar dari kuis atau kita kembali ke beranda awal, kita klik simpan yang di sini. Yang di sebelah atas kanan. Kita sampai ke sini. Oke, bagaimana Bapak Ibu? Jadi tadi untuk pertanyaan, bisa nggak kuisnya guru PAUD atau guru TK memanfaatkan kuisis? Bisa ya Bapak Ibu, tergantung kreativitas dari gurunya. Jadi tidak terbatas pada anak-anak SD atau di atasnya gitu. Karena anak-anak TK seperti kata Pak Agus tadi, sudah dari TK, dari PAUD itu sudah megang handphone gitu ya. Jadi sudah paham ya dengan fitur-fitur di handphone aja udah paham gitu, apalagi kalau di Quizzes yang lebih simpel gitu. Jadi Quizzes ini juga bisa dicobakan nih ke cucunya atau ke anaknya. Bu Rasita tuh udah punya cucu, bisa dicobakan nih Bu untuk belajar membaca, belajar menulis. Oke Bapak Ibu, udah sampai di sini? Sudah, Bu. Oke, udah ya. Jadi itu salah satu cara untuk membuat kuis mudah, cepat, ramah untuk guru, yaitu dengan teleportasi. Brika mau tanya. Assalamualaikum Ibu, boleh bertanya Bu? Iya silakan. Dengan Ibu Desi. Ibu Desi, oke Ibu Desi dari SMP 38. Tadi saya sudah coba masukkan, sudah dibuat kuisnya 4 pertanyaan. Apakah kok hilang? Oh hilang, nggak tersimpan Bu? Sudah disimpan, sudah pakai gambar ke profil juga, sudah disimpan, terus dicari lagi di kuisnya enggak ketemu. Oh gitu. Jadi tampilan kuis Ibu sekarang seperti apa tampilannya? Ada gambar Masjid Ka'bah. Oh gitu. Ada ini nggak Bu? Ada fiturnya ini nggak Bu? Cari perpustakaanku. Iya, dari Ada ya? Kuis ada. Ada, oke. Coba Ibu klik yang perpustakaanku. Perpustakaan. Ya. Berarti kembali ke Google, ke Quizzes tadi, Bu? Iya, ke beranda Quizzes. Oke, dicoba ya, Bu. Iya, Ibu. Jadi semua kuis yang kita buat tadi, Bapak Ibu yang sudah kita simpan, itu ada di perpustakaanku. Jadi kalau sudah kita simpan itu tidak hilang kuisnya, tapi ada di perpustakaanku. Ya, ada nggak Bu? Belum ya. Oke. Ini tadi nih yang saya buat belajar menulis 1 dengan gambarnya buku-buku. Di sini ada di perpustakaanku. Oke. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi atau kita bisa lanjut? Sepertinya untuk Ada, itu Bu. tidak ada ya, Bu, mata pelajarannya, Bu. Apa Pak? Ya? Kalau dilihat di sini, sepertinya listrik tidak ada. Pelajarannya TI, perhotelan, dan lain segala macam. Itu tidak apa-apa lah, Bu. Buat sendiri saja nanti, Bu. Nggak ada ya, Pak? Diketik juga nggak ada, Pak ya? Lainnya yang ada di sini, Bu. Oh, lainnya. Oke. Tapi kalau Bapak cari soalnya ada? Soalnya ada, Bu. Di kuis publiknya ya, oke.
Kuis publiknya ada Pak ya? Ada. Ya, ya terima kasih Pak. Ada pertanyaan lagi siapa tadi? Nih, Iya Bu Bu. Rosi. Iya Ya. ya, Bu Rosi Bu. Oke, Di Bu Rosi. settingan kuisisnya tadi Bu, language-nya nggak ada yang bahasa Indonesia kalau saya Bu. Cuma ada bahasa Inggris. Di settingan? Iya, yang ini Bu. Ini ya? Iya Bu. Nggak ada yang bahasa Inggris. Iya, nggak ada yang bahasa Indonesia. Oh, nggak ada bahasa Indonesia Ibu. Berarti akun Ibu bahasa Arab, bahasa luar semua. Bahasa Inggris iya. Udah dicari nggak ada bahasa Indonesia. Oh gitu. Dia ke bawahnya nggak ada Bu? Ini kan Enggak. banyak nih, banyak nih. Iya, kan dia per abjad Ibu. Iya. Per abjad kan. Nggak ada ya? I-nya cuma ada interlingua, iris, lingua, nggak ada Indonesia. Indo ini Bu atau Indo? Itu kan Indonesia, Bu. Itu kan udah diklik Indonesia. Nggak bisa, Bu. Ibu. Di Ibu Rosi Ini- tampilannya nggak ada Indonesia ya? Itu kan bukannya Bu Lydia itu bukannya punya Bu Rosi itu udah milih Bukan, Indonesia. bukan. Ini Bukan, tampilan bukan. ini. Tampilan saya nih Bu Tanti. Ya. Oh, English, Bu. English ada Bu. Indone. Apa ya? Ido ada, Bu. Ido ada. Apakah ini Indonesia? Nggak tahu juga nih Ido. Ini apa? Oh, nggak tahu juga sih Bu bahasa itu. Enggak. Ido juga enggak. Tapi Dicari lah, Bu. oke, walaupun Inggris tapi kuisnya tetap bahasa Indonesia kan Bu? Yang Ibu pilih-pilih tadi kan Iya, berbahasa Indonesia. iya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Bu Itu nanti Lydia tadi mau nanya. Oke Bu Tanti. Ini kan ada tuh soal yang udah dibikin sekitar 10 bulan yang lalu. Nah, soalnya awalnya dibikin kan dalam bahasa Indonesia. Terus kemarin pas di beberapa waktu lalu pas mau dikasih ke anak, nah ternyata ada jawabannya itu sudah berganti, maksudnya optionnya itu berganti ke bahasa Inggris. Padahal dulu tuh dibikin dalam bahasa Indonesia. Nah, kenapa tuh? Kenapa tuh ya kira-kira? Ada yang mengotak-atik nggak itu kuis publiknya? Enggak. Enggak ya? Enggak ada. Enggak ada. Terus sebelum Tapi tahu juga ya kayak sebelum di-share udah dicek nggak Bu satu-satu soalnya? Sudah, Bu. Nah, ya. Kan ini digunakan itu tuh sekitar 10 bulan yang lalu. Nah, tuh setelah itu tidak diapa-apakan lagi. Nah, kemarin mau dikasih lagi ke anak. Nah, ternyata soalnya yang ada 1 apa 2 soal tuh optionnya bahasa Inggris. Padahal dulu tuh bahasa Indonesia. Itu mungkin kerjaan AI ya Bu. Karena di Quizizz apa ya? Sekarang kan ada AI-nya tuh Bu, AI yang bisa mengganti-ganti bahasa ke bahasa apapun yang kita mau gitu. Jadi sebaiknya sebelum share ke murid itu kita cek ulang lagi deh Bu, gitu. Apakah ada perubahan pada kuisnya sebelum kita kan buat udah 10 bulan yang lalu. Jadi kita lihat lagi nih, kita buka lagi kuisnya, kita lihat lagi pengaturannya, kita lihat lagi optionsnya, kita lihat bahasanya gitu kalau ada perubahan. Jadi sebelum di-share kita rubah lagi gitu Ibu. Jadi kita cek-cek lagi lah, kita cross-check lagi. Karena saya juga pernah, saya membuat kuis dengan bahasa Inggris, ternyata ada beberapa yang ke bahasa Indonesia, itu juga ada. Padahal sudah buat ke bahasa Inggris tuh. Jadi memang harus kita cross check lagi ya Bapak Ibu sebelum membagikan kuisnya ke anak murid kita. Oke, Terima kasih, Bu Bu Lydia. Tanti. Iya. Ibu Lydia, izin bertanya. Oke, Bu Siska. Oke, Bu Lydia, maaf ya tidak buka kamera. Ya, nggak apa-apa. Ini Bu Lydia, sebelum kita memberikan kuis yang berjudul tadi, di sebelah kanan kami kan ada diimpor dari Google Form dan Excel gitu ya. Ya.
maksudnya bagaimana diperjelaskan lagi apakah itu kami bisa mengambil soal yang udah ada di ya maksudnya penggunaan Google Form dan Excel-nya bagaimana. Iya. Kemudian ini batas pesertanya 100 ya Bu Lydia. Ada Kalau batasannya yang atau peserta ya, kalau dia akun basic itu 100, kalau dia akunnya sudah premium seperti akun ini, itu bisa 1000 peserta. oh gitu. Akun Ibu udah Mohon premium atau masih basic nih, Bu? di basic masih biasa. Biasanya kan udah pakai belajar ID tadi, Bu, Siska, masuknya. Oh iya, masuk ya masuk karena belajar. Oke, kalau sudah Jadi pakai. yang diimpor itu bagaimana maksudnya Bu Lydia? Oke, yang impor ya. Itu materi kita selanjutnya ya, Bu Siska. Udah penasaran ya, mohon sekali, maaf. Bu Siskanya. Oke, ya Bapak mohon Ibu. maaf. Hanya di samping itu gitu. Maaf ya Bu Tadi Lydia, ada, lanjut. nggak Ya. apa-apa. Tadi ada 3 ya, Bu ya. Oke, untuk sampai di sini. Jadi di sini oke Bapak Ibu, kita untuk yang teleportasi sudah jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada yang masih ragu bisa ditanya di grup atau bisa diulang lagi rekamannya. Oke, untuk selanjutnya kita membuat soal dengan bantuan quizzes quizzes AI. Gitu. Oke, kita buat lagi soal yang baru ya Bapak Ibu. Ya, Pak. Ini kan sudah dibuat tadi soalnya Bu ya. Ya. Cara ininya kita langsung dicobakan nanti sesuai nih Bu. Dengan kita cara langsung kita dicobakan ya? Apa kita bagikan. Oke, Iya Bu. oke. Tentu ya Bu. Iya. Oke, baik. Jadi kita selesaikan di sini ya, Bapak Ibu. Oke, sebentar. Jadi itu Sisa boleh langsung aja mainkan. Apa Ibu? Bu Siska. Ya. Ya, kita mainkan aja coba penasaran nih Oh, kita peserta. mainkan. Oke. Yang oke. nanti ke bentuk permainannya itu biar tahu juga kan. Nanti begitu masuk ke AI. Ini banyak materi kita. Oke, ya. Oke. Oke, jadi kita cobakan ya Bapak Ibu ya. Jadi soal yang sudah kita buat tadi kita cobakan langsung. Jadi di sini ada fitur mulai sekarang dan fitur tugaskan. Mulai sekarang ini untuk memulai aktivitas secara langsung dengan siswa dan ini untuk PR. Jadi soal tadi bisa kita jadikan PR. Kita coba gunakan yang mulai sekarang. Disilakan Bapak Ibu klik fitur mulai sekarangnya. Apakah sudah sampai di sini Bapak Ibu? Sudah. Oke, sudah ya. Jadi di sini ada beberapa mode untuk langsung langsung memainkan kuis tadi. Ini ada mode klasik, ada penguasaan, ada kecepatan guru, ada ujian, mode tim dan paper mode. Sekarang kita coba pada mode klasik. Sebelum memulai kuis ya Bapak Ibu, kita ingatkan kembali, jangan lupa untuk mengecek pengaturannya. Nih di sini. Di sini ada pengaturan game. Ibu ya, kita klik dulu pengaturan gamenya. Oke. Apakah sudah ketemu Bapak Ibu pengaturannya? Belum Bu Lydia. Belum ya? Belum. Ya, Belum Ibu. Kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Oke, di sini ya, kita ulang dari sini ya. Jadi kita klik mulai sekarang. Di sini kan ada 2 nih, ada mulai sekarang, ada PR. Kita coba yang mulai sekarang. Di sini. Nah, di sini ada 6 mode game. Sudah sampai di sini Bapak Ibu?
Sudah. Sudah, Oke, Bu. sudah. Pengaturan gamenya ada di sini nih. Ini dia. Di sebelah kanan bawah sebelum mulai. Ya, Kayak ada gerigi-gerigi nih, Bu ya. roda. Roda, ya ada roda gigi. Kita klik ini rodanya. Ya. Oke, ini dia pengaturannya. Iya. Oke, sampai di sini ya. Kita bisa mengaktifkan pertanyaan penebusan. Ini untuk kalau ada pada saat mengerjakan kuis siswanya ada yang salah, ini bisa dia mengulang lagi pertanyaannya. Tergantung guru kita mau mengaktifkan atau tidak. Oke, gini. Ini model soal, ya, Ibu. Ini model soal mode bank soal adaptif nih Bapak Ibu. Ini fungsinya untuk apa? Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya sekitar 50 soal pada satu kuis, itu bisa kita berikan kepada anak-anak itu yang berbeda. Berbeda, misalnya seperti ini. Ya, kita coba. Karena tadi saya hanya ada 4 soal, jadi Quizizz menyediakan tiga kumpulan pertanyaan. Jadi kalau misalnya soal Bapak Ibu ada 50 soal, ini bisa 5 atau 10 kumpulan pertanyaan. Kalau Bapak Ibu aktifkan ini, masing-masing siswa atau masing-masing peserta nanti akan mendapatkan kumpulan pertanyaan yang berbeda. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada 50 soal untuk 30 siswa, jadi kalau kita bagi 50 itu menjadi 10 kumpulan, mereka akan mendapatkan kumpulan yang berbeda-beda nih Bapak Ibu. Itu misalnya pada soal ANBK ya, kalau nggak salah. Jadi pada soal ANBK atau soal interaktif lain yang saya pernah coba. Jadi saat kita jawab, saat kita buka pertanyaannya dengan teman kita yang sebelah, kita berbeda pertanyaannya. Mau diacak soalnya ya. Selain diacak juga nanti dari misalnya kita punya 20 tadi ya, 20 kita ambil 10. Jadi saya dapat 10, teman saya dapat 10 soal yang berbeda. Gitu. Jadi bukan hanya diacak, tapi soalnya juga dibagi. Dibagi gitu. Kalau acak kan soalnya sama, Bu, beda-beda nomornya aja kan, Bu. Beda nomor ya. Jadi kalau soal adaptif ini soalnya dibagi. Jadi saya dapat kumpulan 1 sampai 10 misalnya, teman saya dapat nomor 11 sampai 20. Gitu. Itu kalau kita ingin mengaktifkan ini. Jadi kita mau berapa, gurunya mau berapa kumpulan? Mau 5 kumpulan misalnya 20 soal untuk 4 siswa. Jadi kita gunakan 4 kumpulan. Jadi iya kelompok ya. Itu yang model bank soal adaptif Bapak Ibu. Ini hanya fitur ini hanya tersedia pada mode klasik dan mode penugasan nantinya. Jadi memang tujuannya untuk mengambil nilai siswa. Jadi boleh diaktifkan, boleh tidak. Selanjutnya tunjukkan jawaban selama aktivitas. Ini boleh Bapak Ibu aktifkan atau tidak. Jadi anak-anak bisa melihat jawaban yang benar kalau mereka menjawab salah, gitu ya. Kita aktifkan. Tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Ini boleh juga kita aktifkan. Nah, ini yang soal diacak tadi. Pilihan jawaban diacak. Ini boleh tergantung Bapak Ibu ya. Timer pertanyaan. Nih. Apakah tidak aktif ataukah fleksibel? Ini Quizizz yang mengatur ya Bapak Ibu. Kita tinggal menggunakan saja. Lewati pertanyaan dan jawab di akhir. Nah, ini. Ini maksudnya adalah siswa bisa men-skip pertanyaan. Jadi kalau menurut mereka susah nih pertanyaan nomor 1, mereka boleh skip. Gitu. Jadi nanti pertanyaan susahnya akan mereka jawab di akhir-akhir. Ya. Jadi ini boleh kita aktifkan atau tidak. Untuk gamifikasi ini name factory. Name factory ini kalau kita aktifkan ya Bapak Ibu, siswa akan mendapatkan nama Quizizz yang memberi nama siswa maksudnya. Gitu. Jadi bukan siswa yang memberi nama dia sendiri, tapi Quizizz yang memberi mereka nama. Itu ya. Jadi ini untuk have fun saja nih sebenarnya Bapak Ibu. Jadi kalau untuk kita mengambil
nilai, sebaiknya tidak usah diaktifkan. Nanti namanya aneh-aneh nih Bapak Ibu ya. Kita sendiri yang bingung nanti. Ini siapa gitu kan. Untuk power ups ini bonus poin dan kemampuan menyenangkan. Kalau menurut Bapak Ibu ini perlu oleh anak-anak, boleh diaktifkan atau bisa juga tidak. Jadi kalau tidak, mereka lebih fokus kepada soalnya. Jadi kalau diaktifkan, mereka akan melihat ada poin bonus, ada kemampuan menyenangkan, ada sedikit game-game mini gitu ya. Ya, selanjutnya ini student live reactions. Boleh juga diaktifkan, boleh tidak. Tunjukkan papan peringkat, musik. Kalau Bapak Ibu merasa nanti mereka akan terganggu oleh musik, boleh dimatikan. Perlihatkan meme, kalau menurut Bapak Ibu juga ini mengalihkan perhatian, boleh dimatikan. Gitu. Atau boleh juga dihidupkan. Jadi ini jangan lupa ya Bapak Ibu, sebelum memberikan kuis ke siswa atau ke anak-anak, tolong pengaturannya diperhatikan dulu. Ya. Sampai di sini, kalau rasanya sudah selesai, kita silang. Oke. Jadi tadi yang kuis adaptif hanya ada pada model klasik dan ujian. Maaf, tadi saya bilang penguasaannya. Model klasik dan ujian saja yang bank soal adaptifnya. Kalau untuk penguasaan tidak ada. Kecepatan guru juga tidak ada. Oke, di sini ya Bapak Ibu pengaturan gamenya. Sekarang kita coba mulai. Kalau model klasik udah biasa ya Bapak Ibu ya. Saya coba yang penguasaan deh. Penguasaan ini nggak bisa. Tambahkan 6 pertanyaan. Dia harus 10 nih Bapak Ibu. Saya lupa. Bu Siska, Kalau penguasaan ya. sedikit Bu Siska tadi terlempar. Jadi Iya, setelah Ibu. kita di mode klasik kan muncul ada itu import class untuk ditugaskan. Yang mana tadi itu kan Bu Siska? Yang langsung Bu. Yang mulai langsung. Mulai langsung. Iya. Dekat mana? Bu Siska? Di sini nih Bu. Mulai sekarang. Mulai sekarang Ibu. Ini nih. Udah Bu Siska, tuh udah masuk. Udah ya. Udah di sini ya. Ya, udah. Ini tinggal dipilih nih Bu, mode klasik atau mau ujian. Mode klasik Atau, tadi kan? ya, mode klasik udah ya. Pilih ya. Kalau sudah, tadi udah pengaturannya juga sudah. Belum itu lagi. Pengaturannya tekan. Ya, pengaturan. Yang di roda-roda ini Bu. Roda settingnya itu ya? Iya. Silakan disesuaikan. Oke, setelah selesai pengaturan, baru kita mulai. Sini nih Bapak Ibu. Baru kita klik mulainya. Silakan Bapak Ibu klik mulai. Nah, ini tampilan pada guru. Oke, untuk langkah selanjutnya sama seperti di awal saya cobakan kuis tadi ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa mempersilakan anak-anak untuk membuka device-nya, membuka handphone atau laptop, klik quizzes.com, lalu masukkan kode gamenya, kode permainan. Kalau sudah di sini kita tinggal menunggu pesertanya masuk. Nah, itu udah ada yang coba ya. Mama ngerti. Iya, udah ada yang coba ya, Pak. Oke, Bapak Ibu, di sini di tampilan guru ya Bapak Ibu, ini tampilan gurunya. Kita punya dua pilihan nih Bapak Ibu. Pertama, mulai kuis Anda secara ini maksudnya kita kuis yang memberi waktu kepada peserta untuk masuk. Jadi dengan hitung mundur ini dia akan menunggu pesertanya masuk sampai 2 menit. Setelah selesai 2 menit, dia akan mulai sendiri gamenya. Betul. Ini boleh kita bisa aktifkan. Atau kita mulai secara manual. Kita tunggu saja pesertanya masuk seperti tadi, seperti di awal saya tadi, baru kita klik mulai secara manual. Gitu. Jadi pilihannya ada 2 ya Bapak Ibu. Bisa dibantu oleh Quizizz-nya untuk memulai atau kita mulai secara manual.
Oke, sampai di sini ada, oh udah ada yang mau join game saya nih, ada 2 orang. Bu Lydia. Iya, siapa ini? Bu Tanti, oke. Iya, itu Bu, kalau di punya saya tuh tampilan yang sama kayak Bu Lydia tuh, yang sebelah tuh preview as a student, bukan yang mulai kuis Anda secara itu. Gimana tuh? Itu ada pada ini Bu, akunnya. Ya, biasanya yang punya ini akun-akun premium atau akun belajar ID biasanya sudah punya ini nih Bu. Nah, tadi kan Bu, Ada ya? Belum. belum Bu, soalnya tadi pas akun yang mau belajar. ngecek. Nah, ini Bu, pas tadi ngecek yang pakai bank soal mode adaptif itu masih diminta di-upgrade ke premium. Oke. Padahal udah pakai akun. Iya, masih akun belajar ID. Gini ya Bapak Ibu, waktu kami pelatihan super trainer kemarin, itu apa namanya, akun belajar ID sudah terintegrasi dengan Quizzes, kata Quizzesnya ya. Tapi mungkin ada beberapa akun yang belum terintegrasi gitu, karena mungkin akun belajar ID banyak ya Bapak Ibu, ribuan atau jutaan se-Indonesia gitu ya. Jadi mungkin mereka bertahap nih Bapak Ibu, bertahap mengintegrasinya. Kemarin kami juga apa namanya, menurut apa namanya, Quizzesnya gitu ya, menurut Quizzesnya. Jadi nanti terintegrasinya secara bertahap. Makanya nanti ditanyakan Bapak Ibu, apakah ada yang sudah menjadi akun super atau masih basic gitu. Ternyata Bu Tanti masih basic ya Bu ya. Bu, Ya. Bu Roja. dari mana tahu basic atau akun premium, akun apanya Bu? Oh, di awal tadi Bu, di awal di beranda awal kita tuh kan ada tuh di bawah nama. Di bawah nama ada keterangan akunnya nih. Coba saya buka lagi. Nih, di sini. Oh, apakah terlihat? Enggak ya? Mana Bu? Saya ulang share screen. Nih di sini. Di bawah nama Bapak Ibu. Nih, kalau saya kan Lydia Francisca, Quizzes Super Trainer, akun sekolah dan distrik school and district gitu. Ini sudah terintegrasi dengan menjadi akun super gitu. Akun premium. Kalau kami Bu, di atas Megasari, akun belajar ID itu aja, tingkatkan. Iya. Ada tingkatkan ya? Bisa diklik nggak Bu? Bisa ditingkatkan sendiri atau gimana? Bu siapa tadi? Bu Roja ya? Ya, bisa diklik. Terus apa itu Bu? Pilih guru rencana sekolah tanpa mengeluarkan biaya apapun untuk Anda. Bantu sekolah Anda meningkatkan Quizzes untuk semua guru dan dapatkan akses tak terbatas ke seluruh platform. Dapatkan penanggaran katanya Bu. Berarti masih belum ya Bu ya? Masih akun Bayar. basic. Bayar, Masih Bu. berbayar. Oke, jadi ditunggu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Quizzesnya segera semuanya ya. Mudah-mudahan semua terintegrasi nih dengan akun Quizzes super. Dan mudah-mudahan yang ikut TOT ini kami juga dengar yang ikut TOT yang terdaftar di TOT Quizzes sampai ke ujian nanti, ujian di hari ketiga, itu akan diutamakan untuk menjadi akun supernya. Karena email Bapak Ibu itu sudah langsung terdata di Quizzes, itu nanti akan diutamakan untuk menjadi akun super atau akun premium, Bapak Ibu ya. Jadi harap mengikuti sampai akhir, ya Bu Neri. Ya Bu. Sampai ujian. Mudah-mudahan lulus nanti ujiannya. Oke, jadi sampai di sini. Ya, amin. Semuanya menjadi trainer. Jadi sampai di sini ya. Jadi setelah sini baru kita mulai. Nanti tampilannya akan seperti di awal tadi saya coba Quizzes yang 5 soal. Oke, sampai di sini Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan?
Sudah bisa dipraktekkan kayaknya, Bu. Udah bisa ya Pak ya. Jadi tinggal klik mulai ya Pak. Nanti siswanya Ya, juga Bu. bisa mencobakan. Oke. Ini saya akhiri ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa kayaknya, Bu. Ya. Ini saya nggak coba lagi ya. Oke, Bu. Oke, yes. Oke. Ini udah jam 8.59. Iya. Gimana Bu Neri? Kita sudah sampai pada membuat soal. Memulai sekarang. Untuk penugasan, saya langsung sini ya Bapak Ibu ya. Untuk membuat PR nih Bapak Ibu. Jadi untuk menjadikan tugas tadi, kuis tadi sebagai PR. Tolong lagi. Tadi kan ada nih, mulai sekarang dan ada tugaskan. Iya. Kita cobain tugaskan ya. Oke. Jadi untuk tugaskan ini, untuk akun basic, batas waktunya hanya 2 minggu, Bapak Ibu. Jadi dari penugasan ini hanya batas waktunya hanya 2 minggu. Tapi kalau akun belajar ID itu bisa tanpa batas, gitu ya, untuk penugasannya. Bagaimana caranya? Geser tombol untuk PR tanpa batas waktu. Kita ubah batas waktunya dulu. Gini. Jadi ini kalau Bapak Ibu ingin menjadikan kuis ini PR, kita cari tanggalnya. Mau aktif tanggal berapa tugasnya. Misalnya PR-nya untuk hari Rabu. Oke. Mulainya tanggal jam 9 AM. 9 pagi mulainya. Gitu. Jadi kalau sudah ditetapkan seperti ini, batas waktunya hanya 2 minggu. Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, Ibu. Silakan, Ibu. Silakan, Ibu. Bu Nur. Ibu siapa? Halo, Ibu. Siapa tadi yang tanya, Neri? Halo. Halo, Ibu. Oke. Ada ya? Oke, kita lanjut sebentar ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini ini geser tombol untuk PR tanpa batas waktu untuk akun super ya Bapak Ibu. Oke, setelah ini baru kita klik tugaskan. Ini juga ada. Oke, baru kita tugaskan. Oke. Ini dia link penugasan. Jadi link ini tinggal kita salin, kita bagikan di grup WA siswa. Gitu. Jadi siswa akan bisa membuka pada hari Rabu. Oke. Itu yang untuk membuat penugasan ya Bapak Ibu. Siap, Bu. Oke, Ibu Neri. Kita sudah ke ini ya, Bapak Ibu, kita sudah mencoba teleportasi, kita sudah mencoba bagaimana menggunakan soalnya. Sebenarnya sih masih ada materi selanjutnya nih, materi dari, sama seperti kemarin, materinya Bu Alia Yopica sebenarnya nih Bapak Ibu. Tapi ternyata tidak cukup waktu. Bagaimana Bu Neri? Baik Bu Lydia. Kepada para peserta semua, silakan mengisi link daftar hadir yang sudah saya tempelkan di kolom chat. Absennya sampai jam 24.00. Tapi ternyata hari ini masih ada yang bergabung. Ya Bu Lydia. Ya Bu. Ada yang bergabung baru ya? Iya. Baru ada yang baru bergabung, jadi diharapkan nanti kami akan membuat kebijakan tersendiri bagi yang baru bergabung, Bapak Ibu.
Bagaimana Bu Yang Alia? penting ujian gitu ya. Iya, yang penting ujian. Ujian ya. Yang penting ujian. Ya mau gabung hari ini juga nggak Hari apa-apa. ini mau Link gabung rekamannya kan ada. kemarin. Yang penting ujian ikut gitu ya. Yang penting besok kita melaksanakan ujian bersama-sama. Dari ujian tersebut barulah kita bisa mengeluarkan sertifikat untuk TOT atau sebagai peserta. Gitu ya Bu Alia dan Bu Lydia. Iya, Ya, benar. ujiannya kita kasih rentang besok ya nih ya. Iya. Ya, ya. Ya. Oke, Bapak Ibu, kita kekurangan waktu sebenarnya nih Bu Alia Yovika. Nggak Masih apa-apa, ya masih it's banyak okay. lagi Kemarin juga materinya. ngeborong Iya. kemarin ngeborong jatah uni juga. Ini masih ada 18 jenis pertanyaan masih belum Iya, ditampilkan quizzes ini. AI belum, quizzes paper mode belum. 18 pertanyaan juga belum ya. Terus ya 18 pertanyaan juga belum. Kita cobakan besok berarti ya. Nggak bisa 2 SKS nih, Kak. Harus 4 SKS. Iya. Pas kayak saya Bu. Bapak Ibu jangan takut explore apanya soal-soalnya, cobakan aja. Nggak masalah nanti kalau apa diulang lagi gitu. Jadi sebelum kita coba-coba besok, Bapak Ibu explore sampai besok, sehari besok gitu ya, explore soal 18 tipe soal itu. Jadi besok udah ada nih gambaran, oh kayak gini gitu ya. Jadi nggak usah takut untuk mengeksplorasi quizzes AI-nya. Besok mungkin pemantapan lagi ya, Bu Siska, karena udah dicoba quizzes AI-nya, terus paperboard-nya. Besok kita tegaskan lagi gitu. Terus juga ada slide presentasi interaktif besok. Tapi nggak cukup mungkin ya waktunya. Iya. Atau nanti slide-nya kita bagikan di ini di WA group gitu ya. Biar bisa dicobakan. Offline aja Bu Yofi. Iya, offline. Nah, ada yang mau gabung batch 2 nanti. Ayo. 130. Ayo. Kalau offline itu kan lebih paham gitu ya. Kalau ada yang mau nanti calling kita ya. Komunitas Guru Belajar Nusantara Sijunjung menunggu respon Bapak Ibu peserta malam ini untuk membuka kegiatan offline tentang penggunaan aplikasi Ya, batch quizzes dalam 2-nya, pembelajaran. gelombang Begitu Bu 2-nya Alia, Bu offline lagi Novi? Bu Neri. Ya, gelombang 2-nya offline lagi. Ya, siap. Ya, nunggu akunnya premium dulu. Menunggu akunnya premium. Kalau udah premium tuh Tadi udah dilihat jago. akunnya masih belum premium juga, sama dengan Ibu Oja. Semangat belajar lagi. Mungkin semakin sering kita menggunakan quizzes, mungkin akunnya nanti premium sendiri mungkin ya Bu Alia. Dia kalau belajar ID dia akan premium itu karena sudah terintegrasi ya, sudah kerjasama. Ya, nanti kalau lulus ujian jadi school trainer lagi. Melatih guru-guru di sekolahnya, bisa juga guru di sekolah lain diundang ke KKG gitu ya, teman-teman yang hadir hari ini yang ikut ujian nanti gitu ya. Bisa jadi school trainernya karena ada sertifikatnya ya Bu Siska. Iya, sertifikat school trainer. Iya. Kira-kira sertifikat school trainernya dari quizzes itu di RHK berapa poin itu Bu Alia? Berapa tuh yang 32 JP gitu ya? Oke. Terima kasih. Bagaimana Bu Alia? Kita tutup lagi sampai di sini. Pertemuannya masih banyak lagi ternyata setelah saya lihat susunan acara pada malam hari ini. Masih banyak lagi materi-materi yang membuat saya penasaran tentang penggunaan aplikasi quizzes ini. Walaupun tadi tertatih-tatih, tertinggal dan diulang kembali, dan alhamdulillah semoga dengan semakin seringnya berlatih, semoga kita semua dapat mengaplikasikan penggunaan aplikasi quizzes ini di kelas kita masing-masing. Iya. Terima kasih banyak Ibu Lydia Francisca dan Ibu Alia Yovica untuk malam hari ini sudah berbagi ilmunya tentang berbagai fitur yang ada di aplikasi quizzes. Dan juga terima kasih kepada peserta kita pada malam hari ini yang masih bertahan sampai akhir dan masih semangat sampai akhir pertemuan hari ini.
Ada Sama-sama. 168 peserta. Kita beri aplaus dulu kepada para peserta yang masih open kamera dan masih bertahan belajar bersama. Oke, Bu Neri. Terima kasih Pak Yudi, Bapak Atermizi, Bapak-bapak hebat, ibu-ibu guru hebat. Daftar hadirnya sudah saya bagikan di kolom Grup. chat. Di grup Bu. Di grup nanti dibagikan juga Bu. Nanti di grup juga akan dibagikan. Sampai saat ini sudah banyak yang mengisi, sudah 108 peserta yang mengisi daftar hadir kita. Alhamdulillah tidak ada kendala. Tapi kalau ada kesulitan dalam pengisian daftar hadir, biasanya itu masalah jaringan ya Ibu Alia dan Bu Novi. Iya. Jadi saya sebagai moderator pada malam hari ini mengucapkan maaf sebanyak-banyaknya apabila ada salah dalam penyampaian. Begitu juga dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup acara malam ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa besok Bapak Ibu. Sampai berjumpa malam yang sama Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih banyak. Bapak Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu Neri, belum dapat link absennya Ibu. Karena tadi terlempar Ibu. Oke, nanti kita Ataukah nanti ada di grup Ibu? nanti kita kirim di grup ya Bu ya. Di grup aja ya Ibu. Oke, baik. Kita kirim di grup aja. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama. Bu Neri, Iya, tolong sama-sama. stop recordingnya Bu Neri. Tutup langsung Bu Neri.